Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Geografi Pariwisata. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait urban tourism atau city tourism atau eh, pariwisata perkotaan. Nah, kalau sebelumnya kita sudah banyak membahas apa sih hubungan geografi dengan pariwisata, bagaimana bentuk-bentuk konsep-konsep geografi dan pengaplikasiannya dalam dunia pariwisata, maka saat ini kita akan masuk pembahasan terkait ada yang namanya pariwisata perkotaan atau urban tourism. Apa sih itu? Oke, ini topik pembahasan yang akan kita eh, bahas hari ini. Ada 5 topik besar. Yang pertama adalah definisi dari pariwisata perkotaan itu sendiri. Lalu apa sih arti kota bagi pariwisata? Nah, lalu apa kebalikannya? Apa arti pariwisata bagi kota? Lalu selanjutnya tipologi pariwisata perkotaan, dan terakhir adalah konsep dari pariwisata perkotaan. Oke, langsung saja. Apa sih definisi pariwisata perkotaan? Pertama kita harus melihat dulu, ada dua hal yang harus kita pahami dalam memahami apa itu pariwisata perkotaan. Pertama adalah kota itu sendiri, lalu ada apa itu pariwisata. Nah, kota itu adalah ahli menyebutkan bahwa suatu sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen atau yang banyak, tidak monoton, dan corak kehidupan yang materialistik, yang juga merupakan tempat konsentrasi berbagai jenis pelayanan, baik itu komersial, keuangan, maupun industri. Itu adalah kota. Nah, sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, lalu apa hubungannya pariwisata dan eh, kota dan pariwisata atau apa itu pariwisata perkotaan? Beberapa ahli menjelaskan bahwa INSKIP salah satunya adalah menjelaskan bahwa urban tourism is a very common form of tourism takes place in a large cities where tourism may be important but it's not a primary activity of the urban area. Jadi urban tourism adalah hal yang sangat common atau hal yang sangat biasa dari satu bentuk aktivitas pariwisata yang kegiatannya ada di kota besar. Segala yang kegiatan ada di kota besar. Nah, di mana di kota itu pariwisata bisa jadi adalah hal yang sangat important atau yang sangat penting di kota itu. Bisa jadi juga pariwisata bukan juga hal yang mendasar atau hal yang mendominasi di kota itu. Segala macamnya itu bisa disebut oleh INSKIP menjelaskan bahwa itu adalah salah satu definisi dari urban tourism. Nah, bentuk umum dari pariwisata yang memanfaatkan unsur-unsur perkotaan salah satunya adalah ini titik selanjutnya ya. Urban tourism juga bisa dibilang bahwa bentuk umum dari pariwisata yang memanfaatkan unsur-unsur perkotaan. Garis bawahi bukan pertanian. Nah, segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan kota sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sebagai kegiatan administratif, pelayanan administratif dan kegiatan ekonomi itu sebagai sebuah daya tarik wisata. Nah, ada yang menjelaskan juga bahwa pariwisata perkotaan itu berbeda dengan kota wisata. Apa sih yang membedakan? Ada yang menyebutkan bahwa kota wisata adalah kota yang memang dibangun untuk pariwisata dan wisatawan. Jadi mengandalkan pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian kota. Jadi memang kota yang dirancang khusus dari awal yang dibangun untuk pemenuhan kegiatan berwisata. Nah, sedangkan pariwisata perkotaan tidak selalu sebagai kota wisata. Ini hal yang berbeda. Ini harus bisa dibedakan ya, teman-teman ya. Oke, lanjutnya. Yang kedua adalah, lalu apa sih arti kota bagi pariwisata secara keseluruhan? Nah, kota bisa kita jadikan sebagai atau secara umum bisa dijadikan sebagai sebuah destinasi pariwisata, bisa menjadi satu hal yang menarik untuk kegiatan pariwisata. Itu ada dua sifat utamanya. Yang pertama adalah sifat kota tuh heterogen. Jadi artinya kota itu memiliki ukuran ya, ada kota besar, ada kota kecil, lalu lokasinya juga berbeda. Jadi yang disebut kota itu tidak mesti sama, tapi
dari lokasinya juga bisa berbeda-beda. Seperti ada kota di pinggir laut, ada kota di yang areanya area pegunungan, ada kota yang ada di dataran rendah, dan lain-lain. Fungsinya juga berbeda seperti yang dijelaskan dulu di awal mata kuliah geografi ini. Ada fungsi dari sebuah kawasan ya, ada fungsinya untuk industri. Kota juga seperti ini. Ada kota dengan fungsi industri, ada kota dengan fungsi jasa dan perdagangan dan lain-lain. Terus yang terakhir, wujud dan warisan budaya yang berbeda dan beragam. Jadi antar kota itu punya corak budaya atau akar budaya yang berbeda-beda. Nah, ini yang bisa jadi kekuatan, yang bisa jadi uniqueness, yang bisa jadi hal dijadikan untuk menarik wisatawan berkunjung ke kota tersebut. Lalu yang kedua adalah dilihat dari sudut pandang fungsinya. Nah, kota itu biasanya multifungsi, yaitu fungsinya sebagai pusat pemerintahan, juga sebagai pusat bisnis dan perdagangan, dan juga bisa jadi sebuah destinasi wisata. Ini arti kota bagi pariwisata. Nah, lalu coba kita lihat sebaliknya. Nah, lalu apa arti pariwisata bagi sebuah kota? Ada lima hal utama yang mungkin bisa kita lihat sebagai apa sih arti pariwisata bagi kota. Yang pertama adalah pariwisata bisa berubah sebagai struktur perekonomian yang kuat, atau pariwisata bisa menjadi sebuah struktur perekonomian yang kuat. Misalnya, sebuah kota itu seperti Yogyakarta misalnya. Kota Yogyakarta yang tidak memiliki basis sektor ekonomi dari sisi industri, pabrik misalnya, pabrik atau persawahan dia tidak punya, maka hal yang paling memungkinkan buat Yogyakarta dengan kulturnya yang sangat unik dan memang menjadi penyokong dari Yogyakarta itu sendiri sampai sekarang adalah pariwisata. Jadi pariwisata sebagai struktur perekonomian yang kuat. Nah, pariwisata juga bisa menjadi pendorong pembangunan perkotaan dan transportasi daerah. Semakin bagus transportasi daerahnya, semakin bagus arah pembangunan perkotaannya, maka tingkat kunjungan wisatawan, baik yang mengunjungi keluarga lalu berwisata di kota tersebut, atau yang berbisnis di kota tersebut dan berwisata di kota tersebut, itu maka semakin banyak. Jadi ini juga bisa menjadi pendorong bagi pembangunan perkotaan. Nah, yang ketiga adalah pariwisata sebagai alat yang dapat merevitalisasi perekonomian lokal. Ini tadi ya hampir sama seperti yang pertama, tapi di sini penekanannya adalah apabila satu kota sudah memiliki basis industri yang sudah ada sebelumnya. Nah, dengan pariwisata, maka nilai ekonominya bisa semakin diperbesar di sini. Itu yang dimaksud adalah merevitalisasi. Jadi, misalnya Kota Solo terkenal dengan batiknya, industri batiknya. Nah, dengan waktu tidak ada pariwisata, batik itu sudah jalan, sudah bisa dijadikan industri andalan di Solo. Tapi saat ada pariwisata, maka perekonomiannya semakin meningkat. Ada nilai tambah dari industri batik yang ada di kota Solo. Nah, ini jadi menambah nilai lebih ya. Terus yang keempat adalah pariwisata sebagai pembentuk citra yang positif bagi kota. Nah, terkadang ada kota yang dianggap punya wajah yang negatif. Ada kota yang dinilai saat kita menyebut kota itu kok bayangan di kepala kita kok kriminalitas dan lain sebagainya, hal-hal yang sifat negatif. Nah, pariwisata bisa menjadi satu alat untuk membalikkan pandangan ini. Apabila satu kawasan yang tadi image-nya adalah jelek, tapi kegiatan wisatanya jadi bagus, banyak kunjungan, tidak terjadi suatu masalah di sana, maka sedikit demi sedikit akan bisa menambah, atau akan sedikit demi sedikit bisa merubah pandangan orang-orang terkait kota tersebut yang tadinya negatif menjadi pandangan yang positif. Dan yang terakhir, pariwisata sebagai pendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal. Ya, dengan pariwisata jelas bisa ada investasi yang masuk ke dalam kota tersebut, dan juga bisa menjadi ladang untuk menyerap tenaga kerja lokal. Itu adalah arti pariwisata bagi kota ya. Nah, lalu
ada tipologi pariwisata perkotaan. Apa sih itu tipologi pariwisata perkotaan? Itu ini membagi seperti apa sih kota-kota yang ada di dunia, di Indonesia, yang ada kegiatan pariwisata di dalamnya. Nah, secara umum ada yang membagi, ada yang membedakan ya, ada yang membedakan city tourism dengan urban tourism beda. Tapi ada juga yang menganggap itu sama. Oke, kita lihat dari sebuah perbedaan dulu. City tourism, apa yang dimaksud dengan city tourism? Di sini dijelaskan bahwa city tourism is tourists enjoy all resources within the city area. It could reflecting an urban or non-urban characteristic as long as located in the city. Pokoknya penjelasan di sini adalah segala kegiatan pariwisata, wisatawan yang bisa mengakses segala hal yang ada di area kota tersebut, baik yang memperlihatkan kehidupan kota atau kehidupan lokal dari kota tersebut ataupun tidak, segala macam kegiatan wisata yang ada di dalam kota tersebut itu namanya adalah city tourism. Jadi secara keseluruhan. Nah, ada yang menjadi pembeda, ada yang membedakan urban tourism itu berbeda dengan city tourism. Urban tourism adalah tourists enjoy only in an area that has a characteristic of urban. It could be part of a city that is visited mostly by visitor. Nah, di sini ada lebih tajam lagi. Jadi untuk urban tourism ada yang menganggap bahwa urban tourism ini adalah kegiatan wisata yang hanya berlokasi di satu bagian kecil yang memang memperlihatkan corak kota tersebut. Misalnya kalau di Jakarta itu ada namanya Kota Tua Jakarta. Nah, itu kan hanya yang ada di salah satu bagian dari kota Jakarta. Atau di Yogyakarta ada namanya kawasan Keraton Yogyakarta. Nah, itu bagian yang menjadi ciri khas dari kota Yogyakarta yang terakhir disebutkan part of a city that is visited mostly by visitors. Bagian dari suatu kota yang dikunjungi paling banyak oleh pengunjung. Itu adalah urban tourism. Nah, lalu ada 7 pembedaan dari tipologi pariwisata perkotaan. Pertama adalah ibu kota. Nah, biasanya ya seperti Paris, London, New York. New York itu bukan ibu kota ya. Washington DC, Jakarta, Bandung itu ibu kota provinsi. Itu ibu kota ya. Jadi ada kota-kota yang memang sifatnya dia sebagai ibu kota. Lalu ada pusat metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Medan. Yang ketiga adalah kota sejarah, Yogyakarta, Surakarta, Venice, Roma. Itu contoh-contoh kota dengan sejarah-sejarah besar. Jadi orang berkunjung ke sana ingin merasakan atau ingin mengetahui sejarah-sejarah apa sih yang ada dari kota itu dan yang kuat di kota itu. Daerah-daerah dalam kota ini satu bagian dari dalam sebuah kota yang menjadi penarik utama kunjungan wisatawan. Misalnya Simpang 5 di Semarang, atau kalau misalnya di Bandar Lampung, Teluk Betung dari Bandar Lampung, dan di Jakarta seperti kota tua di Jakarta. Jadi one part of city. Tuh. Lalu yang kelima adalah kota industri seperti Bekasi, Kerawang, Tangerang, di mana kota tersebut mayoritas daerahnya digunakan untuk kegiatan industri. Tapi dengan kegiatan industri ini bisa juga ditarik menjadi pariwisata perkotaan dengan karakternya sendiri, dengan karakter kota industrinya. Nah, jadi ini yang membedakan. Lalu ada kawasan wisata dalam kota, itu seperti sebuah kawasan memang yang dibuat khusus untuk kegiatan wisata di sana dalam sebuah kota, seperti Sentosa Island, Disneyland, Taman Impian Jaya Ancol, Las Vegas. Nah, terus yang terakhir adalah kota seni dan budaya, yaitu seperti Yogyakarta, Bandung, Denpasar, sebuah kota yang memang menunjukkan kekuatan budaya, kekuatan seni yang menjadi corak utama bagi daerahnya. Ya, ini contoh-contohnya. Jakarta ya, ini ada dua gambaran dari Jakarta. Ini sebelah kiri adalah kota tua Jakarta yang merefleksikan atau memperlihatkan gimana sih Jakarta pada zaman dulu, awal-awal berkembang menjadi yang di kanan ini sekarang.
Sebelah kanan ini adalah kota metropolitannya, betapa metropolisnya Jakarta. Lalu selanjutnya adalah kota Semarang, bagaimana sebuah kota memiliki corak budaya sebagai pusat pemerintahan juga, pusat perdagangan, administrasi, dan lain-lain. Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pariwisata, yang arah pengembangannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan wisata yang ada di kotanya. Lalu Palembang juga di Sumatera bagian selatan, salah satu kota yang paling besar, kota yang juga dijadikan tempat tujuan dari kegiatan wisata di sebagian Sumatera bagian selatan, dengan karakter dia yang kuat yang dia miliki. Nah, kita masuk ke dalam konsep pariwisata perkotaan. Jadi sebuah kota akan sangat memungkinkan untuk dijadikan sebuah destinasi wisata tuh apabila memiliki 5 elemen ini. Ini sangat ideal ya, paling ideal ya. Jadi jelas memiliki attraction-nya, hal yang menarik, something to attract, hal yang bisa menarik wisatawan buat datang untuk melihat, untuk merasakan, untuk membeli atau apapun itu. Terus ada public facilities. Public facilities-nya ternyata kalau di tempat itu public facilities-nya buruk, maka kenyamanan wisatawan berkunjung itu juga akan buruk juga, akan sulit wisatawan berwisata di kota tersebut. Semakin baik, maka feel yang dirasakan oleh wisatawan tuh semakin bagus juga apabila berkunjung ke kota tersebut. Terus apalagi kalau punya tourist facilities, jadi fasilitas yang ditujukan untuk kegiatan wisata, misalnya punya tourism information center atau pusat informasi pariwisata, atau tempat ini yang menjadi, kalau wisatawan ke Jakarta misalnya, kalau dia datang ke sini, segala informasi tentang pariwisata yang ada di Jakarta dia akan bisa dapatkan. Nah, ini juga menjadi keuntungan apabila memiliki hal ini. Lalu aksesibilitasnya yang bagus, jelas semakin bagus maka semakin mudah wisatawan untuk berkunjung tempat itu. Dan communities, jadi masyarakatnya yang ada di kota tersebut juga terlibat dalam kegiatan pariwisata, karena syarat dari pariwisata kan ada turis yang datang, ada daya tarik yang ada di suatu tempat, dan ada yang mengelola, yang menghubungkan antara daya tarik itu, antara wisatawan dengan daya tarik oleh masyarakat tadi. Nah, jadi bagaimana sebuah masyarakat ini bisa sadar, bisa mau menerima pariwisata, ini juga menjadi indikator buat sebuah kegiatan wisata di suatu kota itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang sekarang ini apa aja sih konsep-konsep dari pariwisata perkotaan, atau jenis-jenis pariwisata perkotaan seperti apa aja sih yang ada sekarang? Ada 6 jenis. Yang pertama adalah Tourist Historic City. Nah, ini tempat wisata yang, atau kota yang memang kuat akan cerita sejarahnya. Maka cerita sejarah inilah yang dijadikan daya tarik utama dan yang dijaga, yang dirawat oleh pemerintah kota sehingga bisa menjaga jati diri dari kota tersebut. Lalu yang kedua adalah Cultural City. Ini seperti yang tadi, tapi dia lebih menyeluruh. Dia tidak hanya sejarahnya saja, tapi juga bisa berjalan terus sampai sekarang sebagai budayanya kental di kota tersebut. Nah, karena corak itu, maka kota ini mempunyai keunikan, maka kunjungan wisatawan tempat itu juga menjadi sangat memungkinkan. Terus Resort City, ini memang kota yang dibangun tujuannya untuk, bukan tujuan utama ya, tapi karena karakteristiknya, karena geografisnya, itu menjadi sebuah potensial buat dijadikan tonjolkan adalah resortnya atau Resort City. Terus Fantasy City, ini kota yang dikembangkan memang untuk memenuhi kebutuhan fantasi dari yang membangun ya. Jadi punya keunikan dari fantasi. Misalnya kota ini kota yang
lebih apa ya, coraknya adalah corak-corak eh, yang dikembangkan ke arah fantasi. Lalu yang kelima adalah creative city. Ini kota-kota yang punya corak apa ya, yang bisa memperlihatkan kreativitas di dalamnya. Dan untuk masyarakatnya melakukan kegiatan-kegiatan kreatif itu juga sangat-sangat mendukung. Banyak tempat-tempat atau misalnya lokasi-lokasi yang bisa dijadikan untuk festival-festival tahunan, ajang pameran karya seni, dan lain-lain, festival musik dan lain-lain. Ini adalah creative city. Lalu yang terakhir, urban ecotourism. Nah, kota ini kota yang mengangkat konsep bagaimana memelihara lingkungan, bagaimana menjaga ekologis di dalam sebuah kota, yang notabene kebanyakan dianggap kota adalah sebagai perusak dari alam yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana urban ecotourism ini membalik hal itu. Jadi di dalam kota pun juga bisa lawan kegiatan-kegiatan yang dekat dengan lingkungan, yang friendly dengan lingkungan dan lain-lain. Ini adalah konsep-konsep yang ada terkait konsep pariwisata perkotaan sekarang ini. Nah, lalu pertanyaan besarnya adalah seperti apa kota Anda sekarang, khusus untuk mahasiswa Polinela. Bagaimana sekarang kondisinya? Seperti apa kondisi Bandar Lampung ya, kalau di Polinela sekarang kan? Bagaimana kondisi Bandar Lampung? Seperti apa sih masuk ke dalam konsep kota wisata apa sih Bandar Lampung? Ini kalian akan harus bisa menggalinya dari yang tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita buat minggu ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.